Halo rekan-rekan trader, jumpa lagi dengan saya Doni. Kali ini kita akan membahas tentang indikator dasar yang ada di aplikasi BTC Dana. Oke, langsung saja. Ketika kalian membuka aplikasi BTC Dana, di halaman utamanya di menu pasar, kalian akan menemukan beberapa instrumen termasuk forex, indis, dan juga kripto tentu saja. Nah, terkadang kita kan perlu untuk mencari-cari dulu, apalagi ketika market itu gerakannya panjang dan cepat gerakannya. Ini kan terkadang membuat kita jadi bingung untuk mencari-cari. Makanya di sini ada fitur yang walaupun kelihatannya sederhana, ini akan sangat membantu. Ini ada daftar saya. Ini adalah daftar instrumen atau pair yang kalian suka atau yang memang sering kalian pantau. Ini yang seperti ini, pair seperti ini bisa kita tambahkan. Klik. Ini kita bisa pilih. Di sini ada logam, ada indeks, ada saham. Kalian bisa tambahkan untuk dimasukkan ke daftar saya. Itu tipsnya. Apalagi kalau kalian trading itu hanya hanya EU atau BTC, itu akan sangat membantu. Coba kita buka pair GC. Kenapa saya suka pair GC? Ini salah satu kesukaan saya karena gerakannya itu termasuk lumayan jauh atau lumayan lebar dibandingkan beberapa pair yang lain. Ya, makanya ada beberapa orang yang menjuluki pair GC ini itu adalah The Dragon. Nah, di sini kalau rekan-rekan lihat itu ada indikator dasar atau basic. Ini coba kita klik tab indikator MA. Seperti yang kita lihat di sini ada tiga garis MA. Ya, ini memang termasuk basic banget sih. Kalau kalian belum tahu, indikator moving average itu termasuk salah satu indikator tertua yang dianut para trader. Kalian bisa lihat di sini MA 5, 10 dan 30. Nah, lalu di sisi kiri itu ada chart dari TradingView. Kenapa saya buka chart TradingView? Karena tampilannya atau view-nya itu kelihatan lebih luas memang. Ini yang sebelah kanan dari aplikasi BTC Dana kan, yang ini itu kita samakan dulu, kita setting dulu biar sama. Kita setting MA-nya MA 5, 10 dan 30. Lalu bagaimana cara pakainya, Pak? Bagaimana cara kita memakai moving average ini? Tapi sekali lagi, bagaimana cara menggunakannya itu sebenarnya terserah. Nanti setiap trader itu akan punya style masing-masing. Tapi konsep pastinya memang semakin besar nilai dari MA seperti yang terlihat di sini. Coba kita samakan dulu warnanya biar enak. Oke, kita lihat lagi. Semakin besar MA, nilai periodenya semakin besar. Ini terlihat tren yang besar ini sedang menghadap atau mengarah ke atas. Nah, ini untuk tren yang menengah, ini kita pakai MA 10. Sedangkan untuk menggambarkan rata-rata harga aktual itu kita pakai MA 5. Cukup sederhana kan? Nah, lalu apakah cukup dengan MA ini kita untuk trading? Kalau saya sih tetap menyarankan untuk terlebih dahulu melihat support dan resisten. Baru nanti setelah itu MA ini kita gunakan sebagai acuan untuk kita masuk ke market. Ketika dia pullback, terutama di MA yang kuning ini yang paling besar, itu satu. Cuman tetap wajib kita gunakan support dan resisten, tetap. Karena semua trader basic analisa pertama itu pasti yang dipakai support dan resisten. Nah, sekarang kalau kita lihat konteks seperti ini, GBP yang seperti ini seperti yang kita lihat, ini naik mengarah ke atas. Berarti kemungkinan besarnya tren itu sedang naik. Coba sekarang kita lihat, kita zoom out. Nah, dari sini terlihat toh kalau ini memang sedang naik. Maka sebagaimana di video-video yang lalu, kita lihat ke kiri, support resisten di sebelah kiri. Coba kita tandai. Nah, di sini ada resisten, ada 3 buah gunung atau bukit di sini yang telah di break. Nah, ini kemarin, ini di M30 ya. GBP JPY melakukan breakout. Nah, ini bisa jadi sebuah konfirmasi bahwa tren akan terus naik. Tahu ya kenapa kok seperti ini? Bahwa
JPY atau per yen itu, mata uang yen itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan di tahun ini. Kalau kalian melihat GBP JPY, kalian akan tahu. Dan juga ketika kalian melihat indeks mata uang Jepang langsung, itu memang parah banget, memang lumayan. Itu termasuk mencapai titik terendah sampai sebelum tahun 2000-an. Nah, sekarang bagaimana kita cara masuknya ke pasar? Kurang lebihnya itu mirip ketika kita pakai indikator Bollinger Band. Cuman kita akan coba modif di sini. Tentunya yang pertama kita pastikan dulu arah trennya. Nah, tapi memang moving average itu cukup sulit digunakan ketika kondisi sideways seperti gambar ini. Ini terlihat ya. Jadi ketika ada breakout yang seperti ini, itu adalah saat yang tepat untuk kita menggunakan moving average. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita lihat titik support dan resistennya. Nah, kita lihat ke kiri, ini ada high. Kita tarik, kita tandai. Nah, ini benar. Ini adalah resisten yang sudah di break dan sekarang jadi support. Kalau kita lihat di bawahnya juga ada. Kalian lihat titik-titik di mana itu sering dikunjungi harga, dikunjungi dan berbalik. Yang seperti ini. Nah, ini kan di sini ada pantulan. Di sini beberapa juga ini ada pantulan-pantulan. Lalu kita coba juga cari di atasnya. Nah, di sini juga ada area, kita tandai beberapa kali pantulan di sini. Nah, di area-area itulah untuk kita cari di mana kita bisa cari posisi buy atau sell. Ya, seperti itu. Lalu filternya apa aja? Balik lagi, yang pertama kita lihat trennya. Setelah kita menemukan titik-titik support dan resisten, kita temukan dan kita tandai, kita lihat trennya. Kalau itu naik, berarti kita cari posisi untuk buy. Jadi seperti itu. Ketika jelas tren itu naik, kita hanya cari posisi buy. Apalagi kalau kita sudah menemukan kondisi yang seperti ini, di mana ini ada break, sudah di break dan ini sudah pullback di area support di sini. Apalagi kalau kita lihat MACD ini ada sudah berada di fase itu berwarna merah seperti ini. Tapi perlu diingat bahwa indikator MACD ini tidak bisa kita gunakan untuk konfirmasi masuk ke market. Tidak cukup. Untuk masuk ke market tetap kita pakai trend, support resisten dan MA. Apalagi kalau ada kondisi pullbacknya itu sampai ke garis MA yang kuning ini. Lah, ke sini lalu balik. Kemungkinan balik ke atas. Ini posisi atau kondisi seperti ini bagus banget. Lalu untuk konfirmasi selanjutnya itu adalah tetap candle, konfirmasi candle. Seperti pola engulfing candlestick. Jadi nanti kalau harga bergerak ke area support dan juga ini ke garis MA yang besar ini, itu kita tunggu candle close. Lalu kita tunggu juga munculnya pola reversal. Terutama memang pola engulfing ini justru ketika pola ini muncul, pola reversal ini muncul, itu sebuah konfirmasi bahwa tren itu akan terus naik atau gerakan harga akan balik lagi ke atas. Dengan adanya pola engulfing, probabilitasnya itu akan sangat besar. Jadi tetap ini probabilitas atau kemungkinan atau peluang. Tidak ada yang pasti. Nah, sekarang targetnya di mana? Itu sebenarnya tetap tergantung trading plan kalian. Kalau melihat kondisi yang seperti ini, itu yang paling rasional adalah di area yang sini. Resisten di atasnya ini itu yang paling rasional. Di area resisten atasnya karena ini tren naik. Lalu untuk titik yang kita lihat harganya dari sini. Kita lihat di sini di harga 68197 ini. Ini 168,2 di titik situ, di harga situ berarti. Kalau ngebaynya kan di sekitar sini. Lalu untuk stop lossnya, untuk stop loss itu kita taruh posisi di mana jika itu di break, itu adalah sebuah konfirmasi pembalikan dari tren. Nah, jika area ini di break, itu ada kemungkinan akan adanya pembalikan tren. Nah, di area itulah yang kita gunakan untuk
kita menempatkan stop loss. Nah, di sini targetnya. Ini sekedar contoh analisa ya. Analisa dengan menggunakan indikator basic di aplikasi BTC Dana. Kalian bisa masuk di sini. Itu jika memang ada konfirmasi untuk kita nge-buy dari sebuah pola candlestick. Salah satunya itu engulfing. Jadi rekan-rekan, taruh perhatian kalian kalau mau masuk ke market itu terutama munculnya pola engulfing. Di aplikasi ini ada berapa indikator sih yang bisa kita gunakan? Ada MA, ada juga Bollinger Band. Untuk Bollinger Band tentu saja tetap kita perlu samakan dulu settingannya. Untuk awal ini kita bahas MA dulu karena itu yang paling sederhana kan. Untuk tren tentu kalian sudah pernah lihat di video yang lalu. Dan juga untuk engulfing pattern, pola engulfing itu juga sudah. Begitu juga dengan support dan resisten itu juga sudah. Coba kalian cek lagi di video-video yang lain, di video yang lalu yang sudah pernah kita buat di channel ini. Silahkan dicek dan dilihat lagi ya. Dan satu lagi, sebenarnya kita tidak harus setiap saat itu buy dan sell sebenarnya. Kita lihat dan tunggu saja di instrumen-instrumen atau pair-pair yang memang kelihatannya bagus waktu itu kondisinya. Seperti ini, di sini kan banyak sekali ini. Ini instrumennya, produk-produknya ini kan banyak sekali. Ada indeks, ada logam, ada juga kripto. Jadi ketika kita melihat salah satu instrumen dan di situ kok tidak ada pergerakan yang bagus, ya lebih baik kita hindari dulu dan coba kita lihat di instrumen yang lain. Lihat ya. BTC Dana ini menyediakan produk banyak banget loh, nggak cuma 1-2 loh. Oke rekan-rekan, cukup itu dulu ya untuk saat ini, untuk pembahasan tentang indikator dasarnya. Tapi kalau analisa dasar itu ya support dan resisten, tren. Oke teman-teman, cukup itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kalau memang ada pertanyaan silakan tulis di komen, akan dijawab oleh admin. Dan kalau memang itu dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam, mungkin akan kita buatkan video khusus yang terpisah untuk menjawab. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Doni, sampai jumpa.